Jadi step-stepnya itu jangan nggak usah bingung. Terus fenomena itu yo masalah ya, masalah penelitianmu apa, itu masalah yang kenapa kok kamu harus meneliti itu, ya itu fenomenanya apa gitu loh, sehingga harus diteliti ya. Nah itu yang menjadi masalah itu loh. Bingung ya. Enggak kemarin sudah dibaca semua. Ini kameranya dinyalakan, sudah baca semua kan? Kemarin tak kasih file itu DOC apa contoh itu ya. Itu ada fenomenanya apa. Kemudian itu gap gap empiris. Nah, aku lupa tadi. Jadi gap itu ada dua, gap teoritis dan empiris. Nah, kalau gap teoritis itu ada teori A dan teori B. Nah, ada teliti, implementasinya gimana. Kalau gap empiris itu hasil-hasil penelitian itu. Nah, itu gap empiris ya. Terus setelah itu ada kebaruan. Nah, itulah isi dari pendahuluan. Jadi kalau saudara baca artikel jurnal, tak suruh mencari baca jurnal, cari itu dulu, diidentifikasi fenomenanya apa, gapnya apa, ya. Terus ada itu apa, kebaruannya, Pak. Itu jurnal yang bagus tuh isinya itu gitu loh. Jadi kalau Anda baca jurnal, kadang jurnal itu kadang ada yang ngawur ya. Enggak ada itu. Salah satu itu kurang, hilang itu. Bikin fenomenanya nggak fokus pada apa namanya pada yang sebetulnya apa yang harus diteliti itu nggak fokus itu banyak ya. Jadi itu sebetulnya saudara kalau mau nulis skripsi itu ya itu isinya pendahuluan. Dan itu sama kayak di artikel itu juga sama, artikel-artikel jurnal ya. Saudara kemarin saya suruh cari artikel kan per kelompok kan? Sudah buat judul, sudah buat belum? Sylvie sudah buat belum? Dian buat nggak Dian? Main dilirik tok aku. Sudah pada buat judul belum? Nah, judul itu kenapa tak suruh bikin 5? Itu sebetulnya untuk alternatif. Misalnya kamu skripsi ya. Nanti dosenmu pembimbing minta yang ini, yang itu kan gitu ya. Nah, itu Anda punya alternatif gitu loh. Oh, nek orang judul yang satu, judul yang berikutnya. Enggak ya judul berikutnya. Harapan saya seperti itu. Tapi itu diterima atau tidak itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab Anda dengan pembimbing Anda di sini. Ya, di sini saya tekankan bahwa saya di metodologi penelitian ini mengajari Anda untuk membuat penelitian. Ya, membuat penelitian itu bagaimana membuat judul, mencari artikel dan sebagainya. Ya, terkoro nanti dosen pembimbing itu kan punya selera sendiri-sendiri ya. Nah, itu makanya sudah tak kasih, saya share ada 5 judul. Saya suruh cari 5 judul. Nah, makanya dalam mencari judul, harapan saya ini yang benar-benar. Karena besok Sabtu ini sudah Anda harus milih pembimbing dan harus buat judul. Oke, ya, gitu nggih. Jelas? Suara saya jelas ini. Inilah kameranya dinyalakan, Wah, ini kok pada nggak dinyalakan ini gimana ini? Oke, lanjut aja silakan dimulai, Mbak. Sopoiki Adinda ya. Silakan. Ayo dimulai. Baik, saya akan memulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai tinjauan literatur kritis dan kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Materi pertama akan disampaikan oleh Anita. Baik,
akan menyampaikan bab 4, yaitu tinjauan literatur kritis. Tujuan tinjauan literatur kritis adalah proses demi langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik kepentingan, evaluasi penelitian terkait masalah, serta dokumentasi penelitian. Tinjauan literatur kritis memastikan bahwa tidak ada variabel penting di masa lalu yang ditemukan berulang-ulang sehingga memiliki pengaruh terhadap masalah yang diabaikan dalam proyek penelitian. Dari awal tinjauan literatur kritis menyediakan kerangka untuk meneliti mereka sendiri. Ini termasuk identifikasi dan definisi dari konsep-konsep yang saling terkait. Itu menyediakan peneliti, ya, kerangka untuk meneliti. Ya, kerangka untuk meneliti orang mereka sendiri, kerangka untuk meneliti. Nah, kerangka meneliti itu kerangka pemikiran itu loh. Jadi kalau nanti kamu buka di skripsi itu ada gambar kotak-kotak lah, ya itu. Ya, oke, next. Selain itu, tujuan literatur memberikan peneliti ide bagus terkait metode penelitian yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan jawaban bagi pertanyaan penelitian mereka. Gambarmu kok hilang ini? Ya, wes, yo. Bagaimana pendekatan tinjauan literatur? Langkah pertama dari tinjauan literatur melibatkan identifikasi dari berbagai materi yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang tersedia pada topik ketertarikan dan akses untuk mendapatkan materi tersebut. Beberapa dari tinjauan literatur yaitu terdapat sumber data, kemudian buku teks, kemudian jurnal, disertasi, acara konferensi, naskah yang tidak dipublikasikan, kemudian ada laporan, surat kabar, dan yang terakhir adalah internet. Pencarian literatur, evaluasi, dan menulis tinjauan literatur. Pencarian literatur dengan teknologi modern dapat menemukan sumber publikasi terkait topik yang diminati menjadi begitu lebih mudah. Basis data yang terkomputerisasi menyediakan sejumlah keuntungan, yaitu menghemat waktu. Basis data yang terkomputerisasi adalah daftar dan tinjauan referensi yang komprehensif, dan kemudian keuntungannya lebih murah juga. Sebagian perpustakaan memiliki sumber-sumber elektronik yang tersedia seperti jurnal elektronik, basis data teks penuh, basis data bibliografi, kemudian basis data abstrak. Evaluasi literatur. Mengakses sistem online dan mencari literatur dalam area ketertarikan akan memberikan bibliografi yang komprehensif pada subjek. Karena pencarian literatur terkadang dapat memberikan hasil sebanyak 100 atau lebih. Tetapi Anda harus hati-hati dalam memilih buku atau artikel yang relevan. Kemudian menulis tinjauan literatur. Dokumentasi tinjauan literatur merupakan hal penting untuk meyakinkan pembaca. Perlu dicatat bahwa survei literatur harus menampilkan semua informasi yang relevan dengan cara yang jelas dan logis. Terdapat beberapa metode yang berlaku untuk penulisan kutipan referensi dalam bagian survei literatur dan penggunaan kutipan. Beberapa metode tersebut adalah: yang pertama, berdasarkan Publication Manual of the American Psychological Association tahun 2009. Yang kedua, The Chicago Manual of Style tahun 2010. Kemudian yang ketiga adalah Manual of Writer tahun 2007.
Isu etika dalam literatur yaitu ketika meringkas, menambahkan, atau menguji karya orang lain, terdapat dua masalah yang harus diperhatikan. Pertama, sengaja melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan melibatkan karya penulisan lain, yaitu sudut pandang, kemudian temuan, kemudian kesimpulan, kemudian interpretasi, dan lainnya. Yang kedua, plagiarisme. Penggunaan kata-kata, argumen, ide asli dari penulis, seolah hal tersebut adalah milik sendiri. Baik kesalahan interpretasi yang sengaja terhadap karya orang lain dan plagiarisme dianggap sebagai kecurangan. Kemudian bab 5, kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sylvia. Silakan untuk Sylvia. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Anita, yaitu ada kebutuhan akan kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah sebuah model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Proses membuat kerangka teoritis yaitu yang pertama, memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model Anda. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi, deskriptif, dan teori Anda. Yang ketiga, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model Anda. Next, Mas. Variabel yaitu apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contohnya jenis variabel adalah unit produksi, absensi, dan motivasi. Variabel ada 4. Sebentar, Ya, Pak. Ya. Coba saya jelaskan dulu variabel. Ya, variabel itu tadi adalah apapun. Nah, yang dimaksud apapun ini adalah masalah yang diteliti. Ya, kamu ingat-ingat ya. Variabel adalah masalah yang diteliti yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nah, contohnya misalnya tadi kualitas laporan keuangan, kepatuhan pajak, terus fraud misalnya. Lah ini adalah variabel. Ya buat teliti apa? Lah variabel itu dari mana? Variabel ini tadi didapat dari fenomena. Nah, fenomena tadi diidentifikasi terus oh yang berpengaruh terhadap fenomena itu apa? Diidentifikasi. Ternyata ada A, ada X1, ada X2, ada X3, ada X4. Ya. Nah, sehingga inilah yang nanti akan menjadi penelitian, jadi model dari penelitian. Nah, tadi yang disebut kerangka penelitian tadi. Oke, next, monggo silakan. Sylvia. Baik, Pak. Saya akan melanjutkan yang variabel. Variabel ada 4, yaitu yang pertama ada variabel terikat atau dependent variable, disebut juga variabel kriterian variabel. Yang kedua ada variabel bebas atau independent variable, disebut juga variabel prediktor atau prediktor variabel. Yang ketiga ada variabel moderator atau moderating variable. Yang keempat ada variabel perantara atau intervening variable. Variabel terikat
merupakan variabel yang menjadi perhatian umum peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Yang kedua, variabel bebas atau predictive variable atau independent variable merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas. Terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Dengan kata lain, varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Untuk menemukan bahwa perubahan dalam variabel terikat disebabkan perubahan dalam variabel terikat. Semua 4 kondisi berikut ini harus terpenuhi. Yang pertama, baik variabel bebas maupun variabel terikat harus berubah bersama-sama, yaitu perubahan variabel bebas harus dihubungkan dengan perubahan variabel terikat. Yang kedua, variabel bebas harus mendahului variabel terikat. Yang ketiga, tidak terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel terikat. Yang terakhir, terdapat teori yang menjelaskan secara logis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel moderator atau moderating variable. Variabel yang memiliki pengaruh ketergantungan yang kuat pada hubungan variabel bebas dan terikat, yaitu kehadiran variabel ketiga atau variabel moderator, mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan terikat. Selanjutnya, perbedaan variabel bebas dan variabel moderator. Sering muncul kebingungan mengenai kapan sebuah variabel diperlakukan sebagai variabel dan kapan variabel tersebut menjadi variabel moderator. Sebagai contoh, mungkin terdapat 2 situasi. Yang pertama, sebuah studi menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam organisasi dan semakin besar kebutuhan peningkatan karyawan, semakin besar keinginan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, studi lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang diberikan oleh organisasi kepada semua orang tanpa perbedaan apapun. Yang keempat, variabel perantara atau intervening variable. Variabel yang muncul antara saat variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat dan saat pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Selanjutnya, ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan fondasi di mana seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan tinjauan literatur. Pengalaman dan intuisi juga berperan dalam menyusun kerangka teoritis. Tahapan kerangka teoritis, yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengidentifikasi variabel yang menyebabkannya, yang ketiga mengadakan wawancara yang memiliki tujuan dan tinjauan literatur secara menyeluruh, yang keempat, setelah mengidentifikasi variabel yang tepat, mengelaborasi jaringan asosiasi antar variabel sehingga hipotesis diterima atau tidak. Selanjutnya, komponen kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang baik mengidentifikasi dan menentukan variabel-variabel penting dalam situasi tersebut yang relevan dengan permasalahan, dan selanjutnya mendeskripsikan serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Terdapat 3 ciri dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. Yang kedua, model konseptual yang menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel dalam model tersebut harus diberikan. Yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada. Model kerangka teoritis yang pertama, model konseptual menjelaskan ide terkait bagaimana konsep-konsep atau variabel-variabel dalam model terkait satu sama lain. Yang kedua, diagram skematik, membantu untuk memvisualkan hubungan yang diteorikan di antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, teori atau penjelasan. Yang jelas untuk hubungan merupakan komponen terakhir dari kerangka teoritis. Dari kerangka teoritis, kemudian hipotesis yang dapat diuji bisa dibuat untuk menguji apakah teori yang dirumuskan tersebut valid atau tidak.
Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai definisi hipotesis. Hipotesis didefinisikan sementara, namun dapat diuji yang memprediksi Bentar Mbak ya, ini hipotesis. Ini pernyataan sementara atau dugaan sementara ya, dicatat ya. Pernyataan sementara atau dugaan sementara. Ya, yang dapat diuji. Ya, yang dapat memprediksikan apa yang akan kita temukan. Ya. Oke, gitu ya, yang dalam apa namanya? Dalam data empiris. Atau menjelaskan apa itu hubungan logis dua variabel yang ditujukan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Namun secara singkat dapat dikatakan bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara atau pernyataan sementara yang dapat diuji. Dah cukup. Next. Kok next? Silakan dilanjut Adinda. Hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji yang memprediksi apa yang ingin kita temukan dalam data empiris. Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai hubungan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Yang pertama yaitu pernyataan jika maka atau if then statement. Untuk menguji apakah hubungan atau perbedaan yang diperkirakan ada atau tidak, hipotesis dapat disusun sebagai proporsi atau dalam bentuk pernyataan jika maka atau if then statement. Yang kedua, hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis ini menyatakan hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Dengan kata lain, meskipun diperkirakan terdapat hubungan yang signifikan di antara dua variabel, kita tidak dapat mengatakan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Yang ketiga, hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak dengan tujuan guna mendukung hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H. Ketika digunakan hipotesis nol, dianggap benar hingga bukti statistik. Dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Hipotesis alternatif adalah hipotesis pernyataan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis yang pertama yaitu menyatakan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, memilih uji statistik yang tepat berdasarkan apakah data yang dikumpulkan adalah parametrik atau non-parametrik. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikasi yang diinginkan. Dan yang terakhir, memastikan jika hasil dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikasi terpenuhi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hilal. Pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif, analisis kasus negatif. Hipotesis juga dapat diuji dengan data kualitatif. Contohnya, setelah melakukan wawancara yang ekstensif, peneliti membuat kerangka teoritis bahwa perilaku tidak etis oleh karyawan merupakan fungsi dari ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, atau karena kebutuhan yang mendesak akan uang yang lebih banyak, atau ketidaktertarikan organisasi terhadap perilaku semacam itu. Untuk menguji hipotesis bahwa ketiga faktor tersebut merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku tidak etis, peneliti harus mencari data yang menyangkal hipotesis tersebut. Bahkan jika kasus tunggal tidak mendukung hipotesis tersebut, teori harus direvisi. Ya, coba ini coba. Contohnya ini coba belum jelas nih. Ini ada 3 ya, ada 3 faktor ya kan. Apa sebutkan 3 faktor tadi apa dicontohkan ini?
wawancara, ketidakmampuan membedakan yang benar dan salah. Itu satu kan. Yang kedua, kebutuhan yang Kebutuhan yang mendesak mendesak akan uang. uang. Terus yang ketiga, Ketidaktertarikan organisasi terhadap perilaku semacam itu. semacam itu. Jadi ada 3 faktor. Jadi ini adalah X1, X2, dan X3. Atau variabel independen. Ya, independen 1, independen 2, independen 3. Yang berpengaruh terhadap apa? Terhadap perilaku tidak etis. Nah, perilaku tidak etis ini variabel Y-nya. Nah, ini jadi kalau Anda dicatat ya, catat ini ditulis-tulis ya di bukunya. Perilaku tidak etis ini variabel Y-nya. Terus yang 3 faktor tadi tidak mampu membedakan benar salah itu X1 independen 1. Kemudian kebutuhan mendesakkan uang itu X2 independen 2 dan ketidaktertarikan organisasi terperilaku semacam itu independen 3 atau X3. Y-nya itu adalah perilaku tidak etis. Ya. Itu ya. Paham ya? Ini maksudnya gitu, ini contohnya. Oke. Terus next, monggo silakan. Baik, kesimpulan hipotesis. Dalam menyimpulkan pembahasan mengenai hipotesis, perlu diulangi kembali bahwa membuat dan menguji hipotesis dapat dilakukan dengan cara dedukasi dan induksi. Dalam Deduksi. cara deduksi, pertama model teoritis disusun, kemudian hipotesis yang dapat diuji dirumuskan, data dikumpulkan, dan hipotesis diuji. Dalam proses induktif, hipotesis baru dirumuskan berdasar apa yang diketahui dari data yang telah dikumpulkan, yang kemudian diuji. Singkatnya, hipotesis baru yang pada awalnya tidak dipikirkan atau yang sebelumnya tidak diuji dapat disusun setelah data dikumpulkan. Implikasi manajerial. Pada titik ini menjadi mudah untuk mengikuti progres penelitian dari tahap pertama ketika manajer melihat bidang masalah yang luas, pengumpulan data awal termasuk tinjauan literatur, penyusunan kerangka teoritis berdasarkan tinjauan literatur, serta dipandu dengan pengalaman dan intuisi, hingga perumusan hipotesis untuk diuji. Setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik mengenai keempat jenis variabel yang berbeda memperluas pemahaman manajer terkait bagaimana berbagai faktor mempengaruhi keadaan organisasi. Pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dibuat dan hipotesis disusun membuat manajer mampu menjadi hakim yang cerdas terhadap laporan penelitian yang diberikan oleh konsultan. Demikian pula pengetahuan mengenai arti signifikansi dan mengapa hipotesis tertentu diterima atau ditolak, yang membantu manajer untuk bertahan dengan atau menghentikan dugaannya yang walaupun masuk akal tidak terbukti. Ya, ini sebentar ya. Demikian presentasi dari tadi yang coba presentasi yang sebelumnya tadi ini Mas, coba di back balik. Nah, wes ini ya. Ya, ini kalau ini tinjauan literatur itu dalam penelitian itu ada di bab 2. Dalam skripsi ya bab 2 ya. Nah, kemudian ada penyusunan kerangka teoritis. Kalau kerangka teoritis itu apa namanya? Conceptual framework atau kerangka berpikir. Itu kalau di dalam skripsi itu nanti ada digambarkan, dikasih gambar ya. Di babagan ya kotak-kotak gitu, terus ada panah-panahnya ya, menunjukkan variabel, hubungan-hubungan antar variabel. Entah itu variabel independen, dependent, moderasi atau variabel intervening ya. Nah, hipotesis ini juga hipotesis dugaan kan tadi. Dugaan ya. Dugaan sementara ya, walaupun masuk akal tapi bisa saja tidak terbukti. Ya, itu ya. Oke. Terus next apa? Selesai ya.
Nah, saudara, di sini saya lanjutkan aja ya, Mas ya. Di tinjauan literatur kritis ini sebetulnya ada teknik-teknik ya, menyusun daftar pustaka. Ya ini, dia menggunakan format apa? Ini halaman 70. Coba Anda lihat halaman 70, punya bukunya kan? Ada bukunya, saudara? Coba bukunya dibuka. Halaman 70. Nah ini. Ini menggunakan format apa? Ya, American Psychological Association. Ya, apa style. Nah, apa style ini yang paling banyak digunakan, termasuk skripsi kita di Makutansi ini menggunakan formatnya apa. Ya, formatnya apa. Jadi formatnya apa itu Anda lihat di contoh halaman 71. Kalau misalnya menulis buku, nah, Anda mengutip buku ya kan. Sumbernya dari buku ini nama penulis siapa, tahun, terus judul buku ya, judul buku tulis miring. Terus kota dan penerbit ya. Kota dan penerbit. Nah, dalam penulisan nama ya, ini dibalik ya. Misalnya Dwi Sugiarto. Berarti Sugiarto Dwi. Nah, nulisnya gitu. Ini di daftar pustaka. Jadi sebetulnya namanya Lesin CB, berarti CB Lesin. Ya, ini yang halaman 71 itu Anda lihat, nah itu. Terus kalau artikel atau paper ya, dalam jurnal, nah kalau paper dalam jurnal yang ditulis miring itu nama jurnalnya. Ya. Nama jurnalnya. Nah, formatnya seperti ini. Ya. Nama, tahun, judul dari artikel tadi, terus diterbitkan dalam jurnal apa, volume, ya, volume, terus edisi, ya kan, halaman, volume, edisi, halaman. Volume itu misalnya kalau 1 tahun itu terbit 3 kali, Mama. Berarti yang pertama itu volume 1 tahun 2020, terbit yang kedua volume, ya, volume ketiga. Nah, edisinya misalnya dalam satu volume itu ada beberapa kali terbit gitu ya. Nah, ini volume 1 edisi 1, volume 1 edisi 2, volume 1 edisi 3. Nah, biasanya volume itu bisa setengah tahunan, bisa tahunan. Kalau edisi itu bisa aja misalnya setahun terbit 3 kali ya misalnya volume 1 edisi 1, edisi 2, edisi 3. Bisa aja. Jadi volume tuh lebih lama ya jangka waktunya, bisa tahunan, bulanan. Volume tuh bisa tahunan, bisa setengah tahunan ya. Sedangkan edisi itu terbitnya berapa kali? Setengah tahun terbit 3 kali ya. Volume 1, edisi 1, edisi 2, edisi 3. Terus setengah tahun berikutnya volume 2, edisi berapa? Edisi 1, 2, 3 lagi. Itu tahun 2020. Begitu. Terus tahun berikutnya tahun 2001 ya volume 3. Ya, volume 3 edisi berapa? Seperti itu, edisi 1, 2, 3 kan gitu. Nah, seperti itu namanya terbitan. Kemudian kalau nah ini ada disertasi ya, tadi disebut disertasi. Itu sebenarnya itu skripsinya anak S3, mahasiswa S3 itu namanya disertasi. Kalau mahasiswa S1 itu skripsi. Kalau S2 itu tesis ya. Nah, bedanya apa? Kalau skripsi itu lebih apa ya, lebih sempit ya. Caranya ngono ora luas. Ya, tidak luas. Tidak luasnya itu apa? Sampelnya tidak banyak. Kemudian skopnya, kalau skopnya di disertasi mungkin se-Indonesia. Kalau skripsi mungkin dikasih Jenan Surakarta, Sari Jenan Pati itu sudah cukup ya. Nah, itu ya bedanya itu. Skopnya itu enggak luas. Terus skripsi itu masih latihan. Sudah latihan meneliti ya. Meneliti ya. Latihan namanya latihan itu ya piye gawe penelitian sing bener cara langkah-langkah ya apa. Masih latihan.
istilahnya. Kalau tesis, nah ini lebih ke aplikatif, nah, lebih luas dari skripsi, dan dia aplikasi pada satu bidang industri atau ada satu tema tertentu. Kemudian kalau disertasi, nah ini lebih luas dan dia dalam menggali dari satu permasalahan tadi untuk menjawabnya itu lebih luas juga. Ya, jadi ini meneliti yang benar itu disertasi. Jadi teknik meneliti yang benar itu disertasi. Kalau S1 itu masih latihan. S2 itu lebih ke studi kasus, lebih ke lebih luas tapi dia lebih aplikatif gitu. Nah, Anda jangan lupa ya halaman 70 71 ini tekniknya menggunakan apa. Nah, kalau di bab 4 ini tadi membahas tentang literatur. Nah, Anda literatur itu misalnya mencari jurnal-jurnal pendukung, jurnal utama, jurnal pendukung, ya kan itu literatur. Kemudian cari buku-buku. Anda sering kebingungan, Pak cari jurnal, kemana Pak cari jurnal? Nah, ada aplikasi namanya POPS, ya nanti tak kasih aplikasinya mungkin lewat komtingnya ya, Ari ya nanti. Silahkan nanti, tidak usah dibagi-bagikan ke orang lain ya. Ini khusus kelas ini Baik, saja. Pak. Ini untuk kelas, apa ini, kelas E dan kelas C itu khusus tak kasih nanti POPS namanya. Nah itu program online. Jadi nanti misalnya Anda nulis ya, misalnya temanya Anda misalnya nulis apa? Misalnya tentang kinerja perusahaan. Ketik aja kinerja perusahaan, nanti tiba-tiba muncul berbagai macam artikel yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Nah, enak Anda kalau mau bikin riset gap kan tinggal enak aja. Kamu ambil aja, kamu susun, ya kan? Nggak usah susah-susah nyari metani siji-siji itu sudah jelas pasti benernya gitu loh. Nah, terus kalau mau cari di jurnal internasional, nah cuman ya di jurnal internasional yang di POPS ini dia tidak menjangkau kayak jurnal internasional yang bereputasi. Ya Anda harus masuk ya. Kalau Scopus ya Simago. Nanti di dalam Simago itu ada banyak jurnal. Anda klik satu atau dua, ya satu klik itu Anda cari alamatnya, nanti masuk ke situ lah itu jurnalnya. Nah biasanya kalau yang jurnal kayak gitu itu ada yang free, ya gratis. Jadi Anda lihat aja, nanti di searching di jurnalnya tadi, misalnya temanya apa tentang perilaku, ya perilaku, ketika behavior, misalnya gitu. Behavior, spiritual behavior, mana gitu. Ketika ya dikit-dikit, wis muncul. Ada enggak? Kalau enggak ada, cari jurnal lain. Kayak gitu. Itu kalau yang di jurnal yang bereputasi. Tapi kalau yang POPS ini lebih sederhana, lebih cepat juga, lebih banyak membantu. Cuman jangan dikasihkan orang lain ya. Oke, gitu ya. Ini untuk kita sendiri, kelas ini saja. Ya. Itu untuk membantu Anda. Biasanya kan mahasiswa, Pak, cari artikel 10 kok banyak sekali ya. Ini enggak usah 10, 100 saja bisa. Ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tergantung kuat-kuatan kamu baca. Kalau cara baca jurnal namanya tak ajari. Baca abstraknya saja, ya kan? Nah, kalau menarik, nanti baru Anda baca pendahuluannya. Kalau menarik lagi, baru turun ke bawah lagi gitu loh. Tidak usah langsung baca semua. Mau baca semua, jeglek we. Ya, nggak kuat. Baca tuh atasnya dulu, ya kan? Pandangan pertamanya dulu, dilihat, ya kan? Nah, gitu. Sama, jurnal juga begitu. Tekniknya itu, secara struktur itu Anda lihat dari abstraksi, dari pendahuluan ada. Kalau menarik, silahkan dilanjut. Begitu, ya. Aduh. Terus, hipotesis tadi, dugaan, oke. Variabel ya, variabel. Variabel ini tadi masalah yang diteliti yang memiliki variabilitas nilai. Ya, variabilitas nilai. Oh, apa itu variabilitas nilai? Artinya apa? Dia memiliki nilai yang berubah-ubah. Misalnya tinggi badan antara mahasiswa A, B, C kan beda-beda kok. Ada yang 160, 155, 170, 178 beda-beda. Nah, inilah yang disebut variabilitas nilai. Demikian juga kalau Anda meneliti tentang motivasi. Motivasi itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ya kan?
mahasiswa kuliah Metopen. Bagaimana motivasinya? Oh, ada yang tinggi, rendah, sedang. Nah, ini macam-macam, beda-beda. Nah, inilah yang disebut variabel. Ya, variabel. Nah, variabel itu apa? Masalah yang dinilai, yang diteliti. Loh, dari mana variabel itu? Tahu nggak Anda? Anda kemarin kan meneliti tentang fenomena, permasalahannya diteliti. Jadi kemarin tuh ada yang numpuk tugas, fenomena sendiri, permasalahan sendiri. Ini berarti tidak mudeng ini. Fenomena itu ya permasalahan itu yang layak untuk diteliti, dampaknya luas, ya, dampaknya luas, layak diteliti, dampaknya luas. Nah, itu yang buat teliti. Dari fenomena tadi, misalnya fenomena tentang keengganan masyarakat untuk membayar pajak, ya kan, keengganan masyarakat untuk membayar pajak, terus buat teliti, kira-kira faktornya yang mempengaruhi itu apa? Oh, ada. Oh, karena pendidikannya. Oh, berarti ini X1. Kira-kira yang mempengaruhi apa nah ya? Oh, karena sosialisasinya kurang. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kamu teliti lagi semua, kamu identifikasi. Nah, kamu mengidentifikasi X1, X2, X3 itu dari mana? Dari berbagai macam jurnal. Nah, jurnal yang lain ada jurnal pendukung ya. Nah, kamu baca, oh ada yang katanya dari karena petugas pajaknya galak misalnya gitu. Oh ada yang karena sistemnya ruwet misalnya gitu, nah, dan sebagainya. Nah, silakan. Nah, X1, X2, X3 ini adalah variabel independen yang mempengaruhi Y. Ya, independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, dependennya apa? Oh, pajak tadi, keengganan untuk membayar pajak. Nah, itu ada variabel Y. Nah, variabel Y ini didapat dari mana? Fenomena. Nah, jadi kalau Anda nulis judul variabel, ada variabel Y-nya tentang keengganan bayar pajak, berarti fenomenanya ya keengganan bayar pajak. Jangan nanti mbok jelaskan, wah X1, X2, X3, oh kabeh. Oh, kayak fenomenanya malas itu karena apa? Oh, karena tidak masyarakatnya tidak mudeng, karena petugasnya galak, karena tidak sosialisasi, sistemnya ruwet. Nah, itu enggak, semua itu enggak. Tapi yang Anda jelaskan ya kenapa orang itu enggan. Fenomenanya apa? Bukti datanya ada enggak? Misalnya ada penurunan pajak. Bukti keengganan itu apa? Nah, seperti itu yang nah, itu kan fenomena ya. Jadi masalah tuh itu gitu loh. Paham ya? Kayak gitu ya. Kayaknya sudah mulai pelingak-pelingak. Kemarin saya kasih contoh ya, contoh. Entah itu contoh itu bikin Anda bingung atau gimana. Jadi contoh tadi itu adalah pendahuluan dari sebuah penelitian. Sudah dibaca belum? Yang DOC itu loh, yang kemarin dibagikan tuh loh, Mas Ari. Yang dari Mas Ari itu loh, Mas Ari. Sudah mbok baca belum? Yang ada fenomena, tak abang-abang gede gitu loh. Terus ada riset gap. Riset gap ada dua, gap empiris dan teoritis. Lu kok mbok pateni Mas Ari? Riset gap ada dua, gap secara teoritis dan empiris. Nah, yang saya contohkan di DOC itu yang empirisnya. Empiris itu perbedaan hasil-hasil penelitian. Si A meneliti hasilnya positif, si B meneliti hasilnya negatif. Tentang apa? Ya, tentang misalnya tentang X1 pengaruhnya terhadap Y, misalnya tentang tentang pendidikan masyarakat terhadap keengganan. Sapa wae sing wis meneliti, teliti. A, B, C, D, E. Hasilnya apa? Oh, beda-beda. Nah, seperti itu Saudara, ya. Oh ya, nanti saya ajari buat riset gap ya. Jadi ini kemarin belum ada riset gap, nanti saya kasih filenya ya, cara membuat riset gap. Oke, itulah variabel X dan variabel Y. Kembali lagi variabel. Variabel Y itu tentunya keengganan membayar pajak. Itu variabel yang dipengaruhi oleh tadi X1, X2, X3. Oh, ini variabel Y ini lah tadi yang berasal dari fenomena tadi. Masalah apa? Ya gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda bikin judul pengaruh X1 terhadap X2, pengaruh X1, X2 dan terhadap Y, nah, Y ini saka fenomena pasti itu. Ya, sudah jelas.
Nah, ada variabel moderating. Variabel moderating kalau di buku ini halaman berapa ya? Kasih contoh halaman 81. Tulisannya burem ya. Ini saya jadi rada bingung. Ini ada figur 53. Sudah ketemu belum? Bukunya dibuka? Bukunya dibuka semua? Sudah. Bukunya sudah buka belum, Mbak? Sudah, Pak. Gambarmu kok gak enek gambarmu. Nah, ini Anda lihat ini, ada gambar dan kotak-kotak atau itu ya. Nah, ini kalau misalnya ini tidak ada moderasi itu gambarnya kotaknya seperti di atas. Ketersediaan buku pedoman ini maksudnya buku SOP itu loh. Ini kan kalau ada buku SOP tersedia, terus akibatnya apa? Mengurangi produk cacat. Nah, pengaruhnya ke produk cacat. Produk cacat ini variabel Y. X-nya ini adalah ketersediaan buku SOP. Jadi pengaruh ketersediaan. Jadi kalau kita baca menjadi judul ya, jadi judul itu gini. Pengaruh ketersediaan buku SOP terhadap apa? Produk cacat. Misalnya di mana? Di perusahaan PT apa, misalnya PT Kacang Garuda misalnya gitu. Jadi nanti kamu ngitung kacangnya sing cacat piro. Nah, kan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tidak ada intervening tidak ada moderasinya. Nah, ternyata seiring dengan waktu ini ternyata ada lagi. Ternyata karyawan tuh kalau kerja dia ya sangger kerja, wis mudeng ya wis. Nah, apa yang mempengaruhi? Ternyata masyarakat itu tidak berminat untuk membaca buku SOP. Buku SOP ini mungkin letek kok piye. Do wegah maca. Apa kekandelen bukune kaya bantal ya do wegah maca itu. Nah, akhirnya apa? Di sini muncul lagi satu variabel, gambar di bawah ini nih. Variabel moderasi. Variabel moderasinya apa? Minat untuk membaca. Nah, minat dan kecenderungan untuk membaca buku SOP. Karepe iki ngono karepe. Tulisannya beda, ya. Nah, minat membaca. Oh, berarti nah ini kalau ada moderasi ini kita bacanya gini. Kalau judulnya jadi gini. Ketersediaan buku SOP yang dimoderasi oleh minat untuk membaca berpengaruh terhadap produk cacat. Nah, itu judul. Nah, terus nek jadi hipotesis piye? Oh iya, hipotesisnya urung. Nah, ini mau. Jadi hipotesisnya piye? Hipotesis kan ada dua. Tadi hipotesis yang tadi kan ada 3 ya, itu kan tadi jelaskan 3, tapi yang nomor 3 tadi ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Ya, yang kedua itu tadi hipotesis yang menjelaskan arah direksional. Arah itu artinya begini, saya berpengaruh positif terhadap ini arah. Nah, kalau sudah menunjukkan arah ini SPSS-nya, statistiknya itu bukan distribusi normal, tetapi dia gambarnya separuh normal. Nah, tetapi kalau dia berpengaruh, ya berpengaruh itu dia distribusinya normal. Nah, ini yang nomor 3, terutama yang tadi yang nomor 3, ya ini hipotesis nol dan alternatif. Ya, sudah lihat nih. Hipotesis alternatifnya apa? Ya, kalau ada gambar kayak gini, nah ini saya baca. Hipotesis alternatif gini, pengaruh ketersediaan buku SOP yang dimoderasi oleh minat dan kecenderungan untuk membaca mempengaruhi produk cacat. Itu hipotesis alternatifnya. Hipotesis nolnya adalah ketersediaan buku SOP yang dimoderasi oleh minat dan kecenderungan untuk membaca tidak berpengaruh terhadap produk cacat. Itu hipotesis nolnya. Tapi kalau kita menggunakan direksional nomor 2, ini begini jadinya. Ketersediaan buku SOP yang dimoderasi oleh minat dan kecenderungan berpengaruh positif. Nah,
berpengaruh positif terhadap produk cacat. Atau bisa juga yang berikutnya, ketersediaan buku SOP yang dimoderasi oleh minat dan kecenderungan membaca berpengaruh negatif terhadap produk cacat. Itu nggih. Sudah ada gambaran? Jadi dengan gambar ini, kerangka berpikir ini, atau istilahnya di sini conceptual framework atau kerangka apa tadi? Kerangka konseptual kalau di buku ini. Tapi kalau dalam skripsi kita, kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikiran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tolong nanti dibaca-baca lagi, nanti tak kasih contoh-contoh lagi ya. Kayak kemarin misalnya ada skripsi itu, nanti tak tuduh. Oh, ini loh, sing jenenge skripsi gitu. Ya. Terus sama saya kasih POPS ya. POPS-nya nanti programnya itu. Baik, Saudara, saya rasa tidak ada pertanyaan. Cukup nggak? Aduh. Ini jam berapa tahu? Baru jam 2. Mau lanjut? Nah, nanti ini di sini buku ada berbagai macam contoh, cuman buku saya gambarnya buram. Nah, nanti tak kasih contoh skripsi-skripsi aja ya. Jadi nanti biar mengarah pada penulisan skripsi sehingga Anda nanti nulis skripsi ora bingung. Ya. Nah, sekarang kan masih bingung, wah ini judulku apa ya Pak? Nah ini pada ngasih judul ternyata judulnya sama temannya. Nah ini banyak kejadian. Makanya kalau punya judul disimpan aja dikit, ya, dikit sendiri ya. Yang tahu saya sama Anda saja. Kalau saya jadi pembimbingnya ya, jadi gitu. Nanti tak kasih tahu, lo ini sama dengan si A, si B kan gitu. Itu yang kasih tahu nanti pembimbingnya. Ya, gitu ya. Nah, gini Saudara, kalau ada masalah semacam itu, bisa saja sama, bisa. Topik temanya sama, tetapi bisa Anda bisa Anda buat suatu kebaruan. Nah, di situ kan kemarin saya kasih contoh di dalam pendahuluan itu ada fenomena, ada riset gap, ada kebaruan. Nah, Anda cari kebaruan. Kebaruannya apa? Oh, Anda cari misal variabel yang lain. Tambah jadi sama-sama misalnya pajak tapi yang satu variabelnya 10, yang kamu 10 juga tapi beda semua dengan yang satu. Fenomenanya Anda cari yang beda. Itu bisa aja Anda cari fenomena sama-sama pajak tapi fenomenanya beda. Nah, sama-sama misalnya kepatuhan pajak. Tapi ini fenomenanya yang satu beda, yang satu. Bisa saja seperti itu. Nah, dalam menerjemahkan fenomena, tadi, fenomena itu kan masalah yang mau teliti. Ya kan? Nah, dari fenomena tadi ada amati. Yang berpengaruh ki opone to. Kayak kemarin itu saya jelaskan kayak gajah itu loh. Gajah iki yo, oh iki berarti kupingnya sing ombo. Kan kita nggak tahu nih dalam gelap. Pegang-pegang oh, kupingnya ombo. Oh, itu X1. Oh, sikile oh dawa-dawa iki, dawa gede-gede dawa. Nah kukune. Oh, itu X2 ya sikile ya. Oh, dawa cilik. Oh, buntute X3. Nah, itu Saudara Anda lihat dari sudut pandang yang lain coba. Dari atas misal, oh punggungnya lebar. Koyok kasur umpamanya. Ya, umpamanya gitu. Jadi Anda tidak usah khawatir dalam mencari judul. Kadang-kadang ya gini ya, saya tuh juga bingung juga. Sama-sama ini nanti 7 orang itu isinya pajak semua. Ya, gimana coba saya sebagai pembimbing? Ya, mau nggak mau coba Anda cari alternatif yang lain lah umpama. Alternatif yang lain tuh ya apa? Jangan sampai nanti antar mahasiswa ini rebutan, itu sering terjadi ya. Wah, aku sih lah, akhirnya berantem juga gitu loh. Nah, ini pembimbingnya yang bingung kan gitu. Nah, saya sebagai dosen Metopen hanya mengarahkan Anda untuk membuat alternatif. Alternatifnya ada berapa? Ada 5, ya kan kemarin ya. Nah, itu coba Anda cari, Anda pikirkan lagi. Untuk sesi ini
Anda tidak tak kasih tugas, tapi Anda tak minta untuk berpikir lagi tentang judul Anda. Ya, karena nanti judul, nanti setelah itu nanti akan saya lanjutkan untuk Anda, saya minta untuk membuat bagaimana riset gap dari tadi, itu jurnal-jurnal. Nah, jurnal tidak usah khawatir. Dari jurnal, wah bingung Pak. Cari, nanti tak kasih alatnya, namanya POPS. Misalnya perpajakan, nanti ketika ya perpajakan. Celing, muncul 100 paper. Tinggal ada ambil-ambil aja dari, ya, baca. Nah, bacanya tidak usah bingung. Kayak tadi saya bilang, ya, dari atas, abstraksinya. Terus Anda baca pendahuluannya. Oke, gitu ya. Nah, kayak gitu. Enak toh? Langkah-langkah proposal kayak apa? Udah baca Anda. Enggak tak kayak contoh ya. Yang penting Anda itu belajar apa? Membaca. Membaca apa? Artikel. Artikel apa yang menarik yang akan Anda teliti, yang akan Anda buat skripsi ya. Nah, perkara ditampa karo ora karo pembimbing itu silakan Anda dengan pembimbing. Saya hanya memberikan latihan-latihan saja. Kalau misalnya ditolak ya nanti tak ajari caranya. Ditampa. Udah ya, cukup ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan tambah bingung nih. Besok Sabtu kamu milih pembimbing ya. Nanti kalau milih pembimbing cepet-cepetan. Siapa cepat dia dapat. Nah, gitu biasanya. Tapi jangan terus loh ya, jangan terus sakarpe dewe loh ya. Ini dalam mata kuliah ini juga saya harapkan Anda serius ya. Serius dalam artian apa? Ya saya kadang mengguyang-guyu tak kongkon moco, ora tak cek, ora tak mbarke. Anda sudah besar. Nanti yang terasa sendiri Anda kan gitu. Ketika Anda jarang membaca, apa yang terjadi kan gitu. Nah, itu urusan Anda kan gitu. Tapi saya sudah melatih Anda. Dan nanti akan saya tes Anda. Ya, akan saya tes Anda pemahaman Anda tentang proposal, tentang fenomena, tentang teknik membuat hipotesis, teknik membuat pendahuluan itu gimana. Nah, nanti saya tes. Ya, tesnya di mana? Mid semester. Jadi ada pelajari betul-betul itu. Anda baca variabel apa, hipotesis itu apa. Kakak kelasmu itu ya. Kalau ujian, hipotesis apa? Nggak tahu. Hipotesis nggak tahu kok bisa buat skripsi ya itu heran. Nah ini kalau yang seperti itu gejala apa? Dibuatkan. Nah itu sudah kelihatan banget. Dan sampai itu terjadi pada Anda, ya. Terus kemarin saya juga ngasih link untuk pengolahan data SPSS. Nah, ini yang olah malah ini yang ngasih pelatihan Profesor Imam Ghazali. Sudah punya bukunya belum? Nah, nanti cari di perpustakaan ya. Bukunya itu terus silakan ada bagaimana caranya mau dipinjam apa gimana. Anda pelajari teknik SPSS ya. Besok dalam latihan itu Anda sudah paling tidak di laptop sudah menginstal SPSS dulu ya. Silakan diinstal SPSS-nya dulu. Terus nanti baru ikut. Itu free itu. Enak loh, free loh. Jajal kowe tekok sing ning pinggir-pinggir dalan itu jasa apa itu jenenge pembuat skripsi. Kon bayar 750. Kon bayar 500 ndak mesake mahasiswa diperes kayak ngono gitu. Ya ora. Saya tuh benci kayak gitu, cuman saya yo nggak punya kekuatan hukum untuk melawan kayak gitu. Karena kayak gitu itu juga dia alasannya juga membantu mahasiswa gitu loh. Dan saya membantunya gimana nanti kalau saya punya akses yang bagus saya kasih supaya skripsinya. Tapi syaratnya apa? Anda harus belajar juga ya. Belajarnya gimana? Pahami metodologi, pahami tentang SPSS, ya, pahami tentang Mendeley. Terus nanti tak ajari POPS. Nanti tak share POPS-nya, filenya. Silakan nanti diinstal di laptop. Terus cara belajarnya gimana? Pakai di YouTube aja. Kalau Mendeley di YouTube juga ada. Kemarin sudah saya kasih ya, Ari ya. Mendeley ya, belum. Sudah kasih belum? Belum, Pak. Belum.
Oh ya udah, nanti tak kasih. Oke, cukup ya, gitu ya. Saya harapkan Anda bisa lancar skripsinya. Nanti kalau bingung ya tanya-tanya saya tidak apa-apa. Walaupun mungkin nanti Anda saya bukan pembimbing Anda, tidak apa-apa. Nanti kalau pembimbing rebutan loh ya, kamu rebutan cepet-cepetan. Wah itu, umur cepet. Karena kuotanya cuma sedikit. Ya, pun ada pertanyaan? Ferry tanya apa Ferry? Belum ada, Pak. Ya, kamu sudah belajar judul? Sudah cari judul belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya udah nanti japri saya coba. Sudah, Saya pengen Pak. tahu. Kamu ngomong ke saya, Pak ini judul saya ini, coba saya lihat. Teddy sudah, Teddy? Teddy? Ini Teddy. Nah, Teddy sudah buat judul? Baru lihat-lihat di Google Scholar, nyari-nyari. Ya, nanti cari yang terbaru ya Mas Teddy ya. Ya, Ya, nanti Pak. kalau kamu nanti japri saya kalau sudah nemu, Pak saya punya judul ini ya. Rahasia saya pegang, nggak saya buka, ya, tenang aja ya. Oke, besok Sabtu pilihan itu cepet-cepetan dan Anda saya harapkan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Baik, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Oke.